Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan. Saya percaya kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Alkitab berkata mengharapkan kepada kita untuk kita ini hidup taat. Betapa mudahnya kita bicara soal taat atau menyuruh anak-anak kita untuk mentaati. Tetapi ketika kita sendiri akan melakukannya, terasa berat dan sulit. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terbiasa untuk tidak mentaatinya. Saudara, ada satu kisah yang ingin saya ceritakan kepada saudara. Satu ketika di tengah jalan, ada anak yang sedang berkendara mobil dengan bapaknya. Nah, si anak itu melepas sabuk pengamannya karena merasa tidak nyaman, saudaraku. Nah, bapaknya ini sudah menyuruh dia memasang kembali. Namun anak ini nggak nurut. Ketika di tengah jalan, ternyata ada kecelakaan yang terjadi. Tabrakan pun tak terhindarkan. Nah, bapaknya selamat, namun anak ini terpental keluar. Kepalanya terbentur aspal dan menderita luka di kepala yang parah. Nah, setelah beberapa lama di rumah sakit, anaknya ini siuman, namun ia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar apapun. Tentu saja ayahnya sedih, saudaraku, dengan hal ini. Dia memeluk erat anaknya, menjaga anaknya, membuat anaknya itu merasa nyaman. Satu kali anaknya ini kesal juga dengan ayahnya yang membuang liontin kesukaannya. Si anak ini marah, namun sang ayah hanya bisa menghela nafas. Komunikasinya terbatas, saudaraku. Ingin rasanya ia menjelaskan bahwa liontin itu sudah berkarat. Ia hanya berharap anaknya itu sepenuhnya percaya kalau ayahnya hanya melakukan yang terbaik untuknya. Karena komunikasi terbatas, anaknya sudah cedera, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat karena kecelakaan itu. Setiap jam 4 pagi ayahnya ini terus berdoa dan berharap kalau suatu saat Tuhan akan menyatakan mujizatnya kepada anaknya. Beberapa tahun berlalu, tahun saudaraku ya, bukan bulan. Di suatu pagi sayup-sayup bunyi kicauan burung membangunkan si anak. Ternyata pendengarannya pulih, kemudian disusul penglihatannya. Ketika anak itu bangun, dia melihat rambut ayahnya yang telah memutih dan tangan yang telah mengeras penuh luka. Si anak itu kemudian memeluk ayahnya dan menangis sambil berkata, "Ayah, terima kasih selama ini engkau telah setia menjagaku." Saudaraku, ini sebenarnya gambaran dari Bapa Surgawi. Betapa sering kita tidak mentaati. Padahal Bapa Surgawi sudah tahu ketika kita tidak taat kepada firman-Nya, maka sesuatu di depan itu akan terjadi dan itu sudah menunggu kita. Cuman seringkali kita merasa enggan karena kita merasa tidak nyaman rasanya. Kok kurang nyaman kalau saya harus pakai seat belt? Kok kurang nyaman kalau liontin saya ini dibuang padahal itu sudah karatan dan itu berbahaya. Berapa banyak di antara kita yang seringkali kita tidak mentaati perintah Tuhan. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak pernah diinginkan. Namun tahukah saudara, kasih seorang bapa itu begitu besar sehingga dia mengorbankan segala-galanya untuk anaknya. Tangannya terluka untuk pengampunan dan penerimaan. Kitalah anak-anak Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan menunggu kita. Dosa, pelanggaran, dan apapun keadaan kita hari ini tidak akan bisa menghapus ikatan itu. Jadi saudara, kembalilah. Kalau kita sudah meninggalkan dia, kalau kita sudah tidak mentaatinya, kembalilah dalam pelukannya. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, aku berbalik kepadamu karena aku tahu Engkau adalah Bapa yang mulia. Tuhan, terima kasih buat kisah yang meneguhkan, menegur kami, membuka mata kami untuk kami mentaati-Mu. Karena Engkau lah yang tahu masa depan kami. Terima kasih, biarlah semua pendengar akan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat melakukan, Tuhan memberkati.